Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Oke, selamat datang buat Pak Denny hari ini narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Juga rekan-rekan semua dari IBC Network maupun dari rekan-rekan yang di luar IBC. Kita kembali lagi di acara Indonesian Bankers Club online sharing session, IBC online sharing session. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya dengan Yogi, Direktur PT Wahana Insan Prima, juga founder dari Indonesian Bankers Club. Hari ini kami dari PTW dan IBC akan mencoba, hari ini saya akan coba memandu acara kita hari ini sebagai host. Sebelum kita mulai acara kita sore ini, izin saya memperkenalkan diri dulu, apa itu Wahana Insan Prima, WIP, dan juga IBC. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar di sosial medianya, kalau Wahana Insan Prima kita merupakan perusahaan konsultan diklat berbasiskan standar kompetensi yang sudah berjalan di Indonesia kurang lebih 13 tahun di Indonesia. Fokus kami fokusnya di program-program pemerintah di mana kita menyerap APBN, APBD. Jadi klien kami 13 tahun terakhir lebih banyak di kementerian, di regulator, NGO dan sekolahan seperti itu. Nah, 1 tahun belakang ini kami fokus di bisnis agregator kredit. Jadi kami coba membangun juga agregator kredit untuk offline. Lalu kalau IBC sendiri merupakan komunitas praktisi lembaga keuangan, kami sudah berjalan 4 tahun terakhir, di mana para anggotanya merupakan awal adalah bankers, lalu kesini makin banyak praktisi lembaga keuangan. Selain bankers ada fintech, ada koperasi dan juga lainnya. Jadi kami punya anggota atau network kurang lebih sekitar 23.000 seluruh Indonesia, dan dari 23.000 tersebut ada yang berbayar sekitar 350 orang saat ini bergabung. Beberapa head dan direktur ataupun komisaris di lembaga keuangan pun sudah bergabung dengan kami. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi dan acara hari ini, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa dan kenapa kita bisa adakan acara hari ini. Jadi singkat cerita, memang sekitar 1-2 bulan ke belakang itu kami dari PT Wahana Insan Prima, juga WIP, kita mencoba mencari insight dari para anggota kami tentang apa yang dibutuhkan khususnya dari sisi pengembangan SDM, pelatihan maupun sertifikasi. Dan memang yang paling banyak dari survei 350 anggota yang menjawab ada sekitar 70-80, yang paling banyak dibutuhkan adalah risk management, manajemen resiko, seperti itu. Dan banyak sekali yang butuh pembekalan, banyak sekali yang butuh sertifikasi, baik level 1, 2, dan sampai 5. Nah, waktu itu 1-2 minggu belakang itu kita sempat cari salah satu fasilitator yang bisa membantu IBC, karena kita banyak sekali teman-teman yang butuh butuh dengan menggunakan dana pribadi, jadi peserta mandiri. Jadi kami coba cari beberapa narasumber. Nah, ada 2 bank yang merekomendasikan nama narasumber kita hari ini. Salah satunya ada bank swasta, juga ada salah satu user juga dari Bandung merekomendasikan nama Pak Denny. Nah, jadi Pak Denny ini tidak sengaja ketemu dengan IBC karena kita sedang membuat acara dengan BSMR, pelatihan juga ujian, seperti itu kurang lebih. Hari ini juga kita memang ambil tema strategi adaptasi atas kebijakan OJK terkait relaksasi kredit dan strategi mengelola likuiditas di masa new normal. Ini kita kaitkan juga dengan tema-tema manajemen risiko. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Filipus Denny Nirwan Saputra. Beliau merupakan founder PT Multi Talenta Consulting, juga founder True Trainers Academy. Beliau juga merupakan ex-kepala bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko dari PT Anglomas International Bank. Oke, hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain bagaimana impact kebijakan regulator terkait dengan risiko kredit dan likuiditas ke depan. Lalu kita akan coba membahas juga mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi ke depan di era new normal dari kacamata manajemen risiko. Oke, Bapak Ibu, agar acara kita dapat berjalan lancar selama 1-2 jam ke depan, pastikan Bapak Ibu menonaktifkan atau memute mic yang sebelah kiri bawah agar kita bisa fokus mendengar suara dari pembicara. Oke, nanti kita akan open sesi tanya jawab setelah penyampaian materi dari narasumber. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat, Pak Denny kami persilahkan. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Yogi. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah diperkenalkan Pak Yogi, nama saya Filipus Denny, panggil saja saya Denny. Saya mantan bankers. Mantan bankers saya resign itu akhir 2012 Pak Yogi. Jadi kurang lebih di tahun ke-8. Tahun ke-8
akhirnya berubah haluan di bidang pengembangan SDM. Khususnya yang saat ini banyak teman-teman mungkin kenal di bidang sertifikasi risk management, Oke. apakah BCMR ataukah LSPP. Dan ini mungkin yang jodoh mempertemukan kita, Pak Yogi, Betul, di Pak. risk management. Ya, kebetulan nama Nah, Bapak disebut sama beberapa bank, Pak. Karena kalau lihat profil Bapak, informasinya ini Pak ya, sudah mengajar lebih daripada 25 bank, Pak ya. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu, Pak Yogi. barangkali di sini ada rekan-rekan yang kemarin daftar untuk ujian BSMR, mungkin bisa melihat metodologi Bapak juga nih, Pak. Oke, seperti apa Bapak mengajar dan sebagainya ya. Jadi bisa sambil kenalan juga, Pak. Siap, siap. Ya. Nah, cuma nanti kalau kita berbicara sertifikasi, metodenya agak berbeda, Pak Yogi. Oh, beda lagi, Pak ya. Beda lagi, beda lagi. Baik, baik, Pak. Nah, tapi tidak apa-apa. Nanti di akhir sesi itu ada kontak saya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang calon peserta atau yang ingin tahu, nanti bisa kontak, bisa tanya-tanya. Baik, baik. Jadi kita bisa persiapan supaya lebih maksimal. Nah, baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan berbicara mengenai sisi yang lain daripada risk management. Kita berbicara, kita menyoroti dalam masa-masa pandemi ini ada kebijakan OJK yang terkait stimulus ekonomi, khususnya terkait dengan relaksasi kredit dan bunga. Nah, kita akan melihat apa sih dampak daripada kebijakan daripada OJK ini. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi risk management, apakah aturan ini, kebijakan ini, itu ada dampaknya bisa jangka panjang atau jangka pendek ya? Kita akan melihat. Dan strategi-strategi apa yang harus kita lihat, nanti kita harus cermati, karena kalau kami melihat masa-masa COVID ini berbeda dengan krisis yang tahun 98, tahun 2008 ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Mengapa? Karena ini dampaknya adalah menyeluruh. Tidak peduli negara manapun, tidak peduli negara itu kaya ataukah tidak peduli sektor ekonomi apa, tidak peduli selama ini nasabah kita itu sudah sehat ataukah tidak, ini ternyata terkena semua, Bapak Ibu. Jadi kita perlu cermati, dan penanganannya ini berbeda dengan penanganan pada saat, yang saya ingat, pada saat tahun 2013, 2014, sampai 2015, kita sempat masuk masa krisis, khususnya di bidang risiko kredit. Nah, di mana krisis yang terjadi di tahun tersebut, sebetulnya tahun 2020 ini kita baru, bisa dikatakan baru pulih lah, kita baru pulih. Ternyata pada waktu pulih ini belum seperti sedia kala, kita terkena masa pandemi. Nah, kalau krisis yang terjadi tahun 2014, 2015, itu banyak terjadi di sektor pertambangan, perkebunan, properti, itu sebenarnya 3 tahun sebelum krisis terjadi, kita sudah bisa antisipasi, kita sudah prediksi. Nah, tetapi yang krisis saat ini, pandemi saat ini, hampir semua sektor, hampir semua lini, hampir semua bank kesulitan untuk memprediksi karena terjadinya sangat-sangat tiba-tiba. Dan ini sehingga membuat penanganannya pun berbeda dengan krisis yang tahun 2014 maupun 2015. Nah, kita akan lihat dari sisi yang lain, Bapak Ibu. Saya tidak akan berbicara terlalu dari sisi kacamata regulator, tetapi saya akan coba, kita akan sama-sama melihat dari sisi kacamata pelaku bisnis seperti kita. Bagaimana sih sudut pandang kita sebagai pelaku bisnis? Bagaimana sudut pandang kita sebagai wirausaha? Bagaimana sudut pandang kita dari seorang bankers untuk menangani hal tersebut ini? Nah, apakah langkah-langkah yang kita lakukan akan efektif dalam 3 bulan ke depan? Apakah efektif dalam katakanlah 1 tahun ke depan? Nah, kira-kira setelah langkah yang efektif ini terlampaui, katakanlah kadaluarsa, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata setelah kita cermati, singkat cerita, Bapak Ibu, tidak ada langkah yang paling tepat untuk dilakukan yang bisa berjangka panjang. Jadi dalam masa pandemi ini, kita harus mengambil langkah yang tepat dalam masa-masa yang tidak terlalu panjang, karena selalu berubah. Dan ini yang kita harus mampu beradaptasi dengan kebijakan kita. Kita juga harus mampu beradaptasi dalam melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan inilah sebetulnya tantangan sebenarnya dari kita pelaku bisnis, tantangan yang sebenarnya dari kita seorang bankers. Ini ujian kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah,
Nah, kalau kurikulum vitae tadi sekilas Pak Yogi sudah sampaikan. Saya juga lebih saat ini 8 tahun terakhir, saya pribadi lebih banyak bergerak sebagai seorang trainer Bapak Ibu. Apakah di bidang sertifikasi manajemen risiko BSMR LSPB level 1, level 5, ataukah berbagai materi perbankan yang lain. Baik, saya tidak perpanjang, nanti kita akan secara pribadi saja. Nah, kita sore hari ini kita akan menyoroti mengenai PUJK nomor 11, PUJK 03 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Nah, singkat cerita, di dalam POJK tersebut itu ditujukan untuk siapa? Ditujukannya adalah kepada debitur kita, jadi debitur UMKM yang terdampak penyebaran COVID, baik langsung ataukah tidak langsung, pada beberapa sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, maupun yang terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, tantangan dari POJK ini adalah ternyata kita harus bisa membedakan debitur kita ini bermasalah, ini terkena faktor COVID ataukah tidak. Bisa jadi begini, debitur kita di bidang perdagangan, yang satu terkena memang karena COVID, yang satu bukan. Yang satu karena salah urus. Nah, atau yang satu salah kelola. Atau mungkin sebetulnya tidak bermasalah, tetapi karena ada COVID ini, memanfaatkan situasi untuk meminta keringanan. Ini tantangan kita, Bapak Ibu. Ini tantangan awal kita. Nah, tantangan ini sebetulnya itu kalau pada saat awal kita sebagai seorang bankers, kita sudah mampu melakukan yang namanya analisa kredit berbasis risiko, ini tidak akan kesulitan. Tetapi kalau pada saat awal kita tidak menerapkan analisa kredit yang berbasis risiko, nah ini tantangan kita. Nah, jangan sampai kita salah mengambil keputusan di masa-masa pandemi ini. Mengapa? Karena setiap langkah kita salah ambil keputusan itu ternyata dampaknya panjang. Dan dampaknya tidak jangka pendek, tapi bisa berjangka panjang. Nah, kemudian kebijakan stimulus ini prinsipnya begini. Ada debitur kita yang bermasalah. Maka stimulus ini bermasalah mengapa? Karena COVID. Nah, stimulus ini ditujukan supaya kalau kita mungkin yang lalu mengenal yang namanya kolektibilitas. Nah, ini bagaimana stimulus ini diberikan supaya debitur kita dalam masa pandemi, dalam masa berlakunya POJK selama 1 tahun ini sampai 31 Maret 2021, ini mereka adalah tetap di kolektibilitasnya lancar. Bisa dikategorikan sebagai lancar. Nah, lancar apakah dalam sisi ketepatan pembayaran, ataukah di bidang kualitas aktiva itu sendiri. Kalau kualitas aktiva berarti kolektibilitas. Nah, ini adalah bagaimana, mengapa ini dampaknya apa? Dampaknya apa, Bapak Ibu? Mengapa OJK sampai mengeluarkan kebijakan seperti ini? Kalau tidak dikeluarkan stimulus seperti ini, hampir dipastikan kalau mungkin Bapak Ibu saat ini mengenal namanya CKPN. CKPN, pada saat terjadi penurunan nilai, maka bank harus membentuk cadangan itu sampai dengan 100%. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sebetulnya kondisi perbankan Indonesia, jika sampai terjadi pencadangan CKPN sampai dengan 100%, mayoritas bank di Indonesia itu belum siap. Nah, dan ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi mengapa kebijakan stimulus ini prinsipnya adalah bagi debitur kita yang terdampak secara ekonomi dalam masa pandemi COVID ini dapat dikategorikan sebagai lancar dalam kualitas aktiva atau kualitas kreditnya. Nah, sehingga jika dikatakan sebagai lancar, bank tidak perlu membuat JKPN, tidak perlu membuat cadangan, kemudian dari sisi reputasi nasabah itu dapat terjaga. Nah, ini yang tujuan utama, tapi jangka pendek ini saya katakan Bapak Ibu, ini hanya jangka pendek ya. Strategi ini hanya jangka pendek, maksimal hanya 1 tahun. Nanti kita akan lihat bagaimana jika strategi ini tetap dijalankan lebih dari 1 tahun, dampak bagi perbankan bagaimana.
Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Nah, cara restrukturisasi yang paling umum dilakukan adalah kita bisa melakukan dengan namanya penurunan suku bunga. Nah, dampaknya apa? Nah, sekarang namanya net interest margin antara atau kan gini nih, selisih antara biaya bunga dan selisih pendapatan bunga kredit saat ini dikatakan semakin lama itu semakin tipis, Bapak Ibu. Semakin tipis. Nah, otomatis jadi saat kita melakukan restrukturisasi kredit dengan penurunan suku bunga, kita harus bersiap-siap yang kehilangan yang namanya laba. Kita harus bersiap-siap, bank harus bersiap-siap untuk mengalami penurunan laba. Kita harus siap-siap. Nah, kemudian ada perpanjangan jangka waktu. Perpanjangan jangka waktu, reschedule. Nah, perpanjangan jangka waktu ini dampaknya apa? Nanti kita akan lihat. Prinsipnya begini. Jika alokasi pendapatan saat ini adalah untuk masa waktu 1 tahun. Jika terjadi perpanjangan waktu menjadi 2 tahun, itu akan ada beban biaya yang semakin meningkat. Nah, dari poin 1 dan 2 ini saja sudah kelihatan Bapak Ibu. Yang pertama, penurunan suku bunga, ada potensi pendapatan yang hilang. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu itu menimbulkan konsekuensi penambahan biaya bagi perbankan. Nah, seharusnya idealnya adalah pendapatan meningkat, biaya turun. Tapi yang terjadi adalah pendapatan menurun, biaya meningkat. Nah, ini yang terjadi saat ini, jadi perbankan harus bersiap-siap. Nah, kalau dari beberapa indikator keuangan perbankan sampai dengan Maret maupun April, kondisinya masih oke. Kondisinya masih oke, masih mampu bertahan. Tetapi apakah ini mampu bertahan sampai dengan 1-2 tahun mendatang? Kita akan lihat. Kemudian restrukturisasi yang berikutnya bisa pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga. Kembali sama-sama, ini berarti secara pendapatan akan hilang, kemudian akan ada biaya yang timbul di sana, kemudian ada penambahan fasilitas maupun konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Jadi minimal, kalau dari POJK tersebut, kalau kita kaitkan dengan POJK maupun PBI yang terkait dengan kualitas aktiva, kurang lebih ada 6. Ada 6 yang bisa dilakukan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Nah, kalau dalam kondisi normal, mana yang akan dipilih oleh bank? Dalam kondisi normal, yang dipilih bank adalah yang memberikan potensi kerugian terkecil. Kalau kondisi normal, kondisi normal itu bagaimana? Jika tidak ada pandemi, jika tidak ada krisis, jika tidak ada masalah, jika ada debitur minta restrukturisasi, kita dapat pilihkan metode untuk mereka yang terbaik. Terbaiknya dari kacamata siapa? Dari kacamata bank. Nah, kacamata bank itu yang bagaimana? Yang memberikan potensi kerugian terkecil. Nah, ini kalau kondisi normal. Tetapi kalau dalam masa pandemi ini tidak bisa, Bapak Ibu. Dalam masa pandemi, di mana yang terkena adalah hampir semua debitur, yang terkena hampir semua lini, yang terkena hampir semua bank, maka saat ini bukan dari sisi kacamata bank, tetapi adalah dari sisi kacamata debitur. Pilihan strategi mana yang paling mampu membuat debitur untuk semakin cepat bangkit. Bukan yang potensi kerugiannya terkecil bagi bank. Jadi kita mencari keseimbangan di sini Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, pihak bank adalah pihak yang paling diuntungkan saat ini tidak bisa. Kita sekarang adalah mencari strategi mana yang membuat bank selamat, tapi debitur juga selamat. Nah, ini yang harus kita lihat Bapak Ibu dalam masa-masa pandemi ini. Nah, ada minimal 3 tahapan dalam POJK tersebut. Yang pertama, harus ada pengajuan dari debitur kepada bank. Jika tidak ada pengajuan, maka dianggap debitur tersebut tidak bermasalah karena pandemi COVID. Harus ada pengajuan. Yang kedua, setelah ada pengajuan, bank akan melakukan penilaian terhadap kondisi debitur untuk menetapkan apakah diberikan restrukturisasi yang ringan. Yang ringan itu bisa jadi hanya penurunan bunga sedikit, penundaan jangka waktu sedikit, ataukah sedang ataukah berat. Nah, ini tantangan bagi bank, Bapak Ibu.
saat ini dalam penerapan, yang saya tahu Bapak Ibu, setelah berkeliling dari beberapa bank, apakah bank umum, apakah BPR, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf saya katakan, ternyata banyak bank itu yang kualitas penilaian, analisa kreditnya itu lemah. Jadi dalam penilaian analisa kreditnya cukup lemah, saya tidak katakan semua, tapi beberapa cukup lemah. Jika kita tidak memiliki satu unit, kita tidak memiliki satu departemen yang memiliki kekuatan dalam melakukan analisa, ini adalah tahapan yang kedua, ini adalah tahapan yang cukup sulit, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bankers, Bapak Ibu pengambil keputusan, saya sarankan tolong berhati-hati di sini. Di tahapan pada waktu penilaian terhadap kondisi debitur. Nah, untuk melakukan penilaian atas debitur ini kalau secara hitungan itu adalah mudah. Tetapi untuk betul-betul detail kita mengetahui apakah hitungan kita tepat, apakah analisa kita tepat, ini tantangannya. Karena tidak semua memiliki satu sistem yang betul-betul kuat di sini. Nah, ini Bapak Ibu tantangannya. Nah, mengapa? Karena jika kita lemah di sektor ini akan pengaruhnya kepada risiko kredit, kita pengaruhnya kepada risiko likuiditas, kita pengaruhnya akan kepada risiko operasional maupun pasar. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini adalah tahapan krusial pada saat bank melakukan penilaian terhadap kondisi debitur. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penilaian terhadap debitur? Nah, satu, Bapak Ibu, satu yang paling sederhana yang selama ini saya selalu sarankan, kenalilah debitur itu secara mendalam dan menyeluruh. Pada saat kita semakin mengenal, semakin luas pengenalan kita, semakin dalam pengenalan kita, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan penilaian. Nah, beberapa kali saya diminta tolong oleh bank, khususnya ada beberapa BPR, Bapak Ibu, itu yang melakukan bongkar divisi. Melakukan bongkar divisi kredit dan melakukan bongkar divisi audit. Nah, selalu saya katakan, jika Anda melakukan analisa kredit, tidak usah berbicara rasio yang terlalu dalam. Tidak usah berbicara analisa yang terlalu tinggi. Yang kita lakukan pertama kali adalah kenalilah siapa debitur kita. Itu terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahapan berikutnya baru kita bisa menentukan restrukturisasi kredit yang tepat yang dapat kita berikan untuk masing-masing debitur. Nah, mengapa pertanyaannya, Pak Denny, mengapa kita tidak berikan nomor 1 sampai nomor 6 kita lakukan semua? Apakah bisa? Bisa. Apakah bisa kita berikan nomor 1, 2, 3, dan 4 saja? Apakah bisa? Bisa. Tetapi begini Bapak Ibu, yang kita perlu ingat, setiap poin, penambahan poin yang kita berikan, atau setiap keputusan poin yang kita berikan, itu dapat bagi bank adalah sangat luar biasa. Jadi, untuk pemilihan poin restrukturisasi ini bukan berbicara hanya pengambilan keputusan saat ini, tetapi adalah bagaimana pengambilan keputusan untuk menyelamatkan bank dan menyelamatkan debitur untuk tahun-tahun mendatang. Nah, ini tantangannya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang bagaimana dampak COVID sih terhadap perekonomian? Nah, kita tahu secara kronologis dulu, kita kembali kepada kronologis. Yang saya ingat benar adalah titik balik daripada COVID di Indonesia, termasuk terhentinya ekonomi dan segala macam, itu adalah di tanggal 8 sampai 10 Maret 2020. Itu titik baliknya. Nah, di 8 Maret, antara 8 Maret sampai 10 Maret, kalau tidak salah ingat, itu yang pertama kali melakukan itu adalah pemerintah Solo. Pemerintah Solo itu sudah tanggal 8 Maret meliburkan anak sekolah selama 14 hari. Kemudian tanggal 8, tanggal 9, sampai tanggal 10 diikuti oleh kota-kota yang lain. Karena di tanggal tersebut, Bapak Presiden kita sempat berpidato. Beliau menyampaikan, intinya begini, ini saatnya kita belajar dari rumah, ini saatnya kita bekerja dari rumah, ini saatnya kita beribadah dari rumah. Dan ini yang akhirnya muncul yang namanya social distancing. Nah, di tanggal 8 sampai 10 Maret. Nah, berarti ini kita sudah masuk ke bulan keempat, Bapak Ibu.
Kita masuk ke bulan keempat. Nah, apa yang terjadi? Pada masa-masa tersebut, selain adanya penutupan sekolah, juga ada penutupan tempat kerja. Nah, penutupan tempat kerja ini yang akhirnya berpengaruh kepada mayoritas debitur kita. Debitur kita akhirnya melakukan pengurangan, melakukan PHK, melakukan perubahan pola kerja, melakukan pengurangan jam kerja. Nah, di sini. Kemudian ada isolasi, karantina, dan segala macam. Kemudian ada pembatalan pertemuan massal. Nah, pembatalan pertemuan massal inilah yang akhirnya memunculkan seperti kita sore hari ini. Webinar mulai muncul. Pelatihan online muncul. Tidak ada offline. Nah, mayoritas saat ini Bapak Ibu permintaan pelatihan kepada kami adalah 80% adalah online. Mengapa? Karena sampai hari ini kita mayoritas daripada kita masih was-was jika bertemu secara offline. Nah, tetapi tidak masalah, ini memunculkan peluang bisnis yang baru. Nah, kemudian ada membatasi angkutan massal, penutupan fasilitas rekreasi, dan ini Bapak Ibu yang sangat berdampak kepada perbankan. Nah, bagi kita contoh, mengapa saat ini perhotelan banyak yang tutup? Karena wisata banyak yang tutup. Mengapa banyak industri makanan yang tutup? Karena wisata maupun pertemuan massal tidak diperbolehkan. Jadi ini dampaknya luar biasa. Nah, kemudian saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua sektor di Indonesia, kita berbicara ruang lingkup Indonesia, terdampak. Nah, kecuali ada beberapa sebagian, dalam catatan saya minimal ada 4 sebagian, tapi tidak semua, Bapak Ibu. Dan ini setiap daerah tidak sama. Karakteristik setiap daerah itu akan mempengaruhi daripada terdampak atau tidak. Karakteristik yang bagaimana? Salah satunya adalah dari pola konsumsi. Pola konsumsi. Contoh, saya saat ini berada di kota Batu, Malang, Jawa Timur, Bapak Ibu. Mayoritas di tempat kami adalah wisata, perhotelan. Perhotelan hidup karena wisata, rumah makan hidup karena wisata, sehingga konsumsi sayur, contohnya konsumsi sayur, itu banyak diserapnya kepada sektor wisata. Pada saat COVID ini terjadi, wisata lumpuh, sayur di tempat kami tidak dapat terserap oleh konsumen, karena mayoritas adalah diserap oleh sektor wisata. Ada ayam petelur, ada telur ayam, ada daging ayam, itu tidak dapat diserap. Ada petani bunga, tidak diserap. Itu mungkin berbeda dengan daerah lain, yang berbasisnya bukan wisata. Yang selama ini hasil sayurnya itu memang sudah untuk langsung diserap oleh konsumen secara langsung. Nah, ini yang kita harus jeli melihat di sini, Bapak Ibu. Nah, ada 4 sektor yang saat ini sebagian terdampak. Satu, pertanian. Pertanian padi tidak terdampak. Pertanian jagung tidak terdampak. Nah, kemudian ada perkebunan. Ada beberapa perkebunan. Perkebunan yang berhubungan dengan buah-buah yang tidak mengandung kesehatan. Contoh, kalau di daerah Jawa Timur, buah durian, contoh, itu terdampak. Tetapi kalau di daerah atau di sini ada kebun jeruk, jeruk ini mengandung unsur kesehatan, kemudian harganya murah, 1 kilo katakanlah 15.000 bisa dimakan untuk satu keluarga. Ini justru saat ini sedang booming. Permintaan untuk jeruk sedang booming. Tapi kalau berbicara seperti durian, itu permintaannya kecil sekali. Jadi sebagian di sini. Peternakan. Kami di Batu, peternakan ayam terdampak. Mengapa? Karena serapan utamanya adalah sebenarnya untuk rumah makan, untuk hotel, untuk tempat-tempat wisata. Terdampak. Tetapi kalau saat ini, itu yang justru booming di tempat kami adalah peternakan ikan. Justru ikan saat ini adalah sedang diburu, sedang booming. Nah, kita harus melihat di sini Bapak Ibu, kita harus jeli. Sehingga dalam penetapan restrukturisasi kredit kita harus jeli di daerah kita dengan daerah lain belum tentu terdampak di sisi atau sektor yang sama. Kita harus jeli melihat di sini. Nah,
saat ini, apakah dengan pandemi COVID ini membawa bangsa Indonesia kepada kondisi yang tetap, atau lebih baik, ataukah justru di posisi risiko semakin meningkat? Berdasarkan data yang kami kumpulkan, Bapak Ibu, saat ini kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Karena dengan adanya pandemi COVID ini ternyata membawa ada krisis atau defisit bahan pangan di beberapa daerah. Beberapa daerah. Contoh, ada bawang putih di 31 provinsi, gula pasir di 30 provinsi, cabai besar di 23 provinsi, beras 7 provinsi, jagung 11 provinsi, telur ayam di 22 provinsi. Nah, ini saat ini ternyata berbeda dengan kondisi yang tahun 98, 2008 maupun 2015. Saat ini pandemi ini ternyata berpengaruh kepada sektor yang sangat fundamental di bangsa kita, yaitu kepada sektor ketahanan pangan. Dan ini yang kita harus jeli, kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Berarti kalau sudah krisisnya sampai kepada krisis ketahanan pangan, berarti krisis yang kita alami sekarang itu adalah krisis yang sudah sampai mendasar. Kalau krisis ini sudah sampai mendasar, saya katakan Bapak Ibu, berarti untuk periode waktu pemulihan kita membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan krisis yang sebelumnya. Nah, kalau waktu pemulihan ini lebih lama, berarti daya tahan kita, daya adaptasi kita harus jauh lebih bagus dibandingkan dengan periode krisis yang tahun sebelumnya. Dan inilah yang saya katakan, ini tantangan kita di masa-masa pandemi COVID saat ini. Nah, kemudian kita melihat kalau dari data yang kita kumpulkan dari Kemenq dan segala macam, ternyata ekonomi kita mengalami penurunan, kemiskinan kita mengalami peningkatan. Nah, dari masalah pangan ternyata linier berbanding lurus dengan ancaman kemiskinan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya katakan untuk masa pandemi ini, saat ini kita harus berhati-hati dan kita harus cepat mengambil keputusan dan kita harus cepat melakukan adaptasi. Bagaimana cara adaptasinya nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Prinsipnya, saat ini kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dan melakukan adaptasi itu sangat mempengaruhi masa depan usaha kita dan mempengaruhi masa depan bank tempat kita bekerja, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dampak kepada perbankan? Saya tidak mengambil ilustrasi yang terlalu berat, yang terlalu rumit. Saya ambil yang sederhana saja, Bapak Ibu. Yang penting kita bisa melihat apa sih yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sisi neraca saja, mengapa saya ambil dari neraca? Karena neraca itu adalah sebetulnya jendela untuk melihat kondisi perbankan kita. Kalau apakah kalau saya sedang berbicara terkait dengan marketing, contohnya marketing communication, apakah jika saya sedang berbicara risk management, apakah jika saya sedang berbicara risk-based audit, apakah analisa kredit yang berbasis risiko, saya selalu mulai dari nama neraca. Mengapa? Baik buruknya suatu perusahaan, tepat atau tidaknya pengambilan keputusan, bahkan prediksi kondisi keuangan kesehatannya dalam 2-3 tahun mendatang, itu dapat dilihat secara mudah di dalam neraca. Ini jendelanya. Jendela kita untuk melihat adalah neraca. Nah, dalam neraca ada aktiva pasiva. Singkat cerita, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai pasiva, itu kita sedang berbicara mengenai sumber dana. Di dalam sumber dana kita yang paling umum ada giro, tabungan, deposito. Nah, di dalam sumber dana ini ada kewajiban yang perlu kita keluarkan, yaitu biaya bunga yang harus kita bayarkan kepada nasabah penyimpan atau kepada deposan kita. Nah, dari sumber dana ini kita alokasikan di dalam aktiva. Kita alokasikan. Alokasikan dalam apa? Ada antar bank maupun surat berharga ataupun pinjaman atau kredit yang kita salurkan. Mayoritas perbankan di Indonesia itu penyalurannya adalah dalam bentuk kredit kepada debitur. Nah, idealnya
kita mendapatkan dana murah dan kita salurkan dalam bentuk kredit dengan bunga yang cukup tinggi. Itu idealnya. Nah, tetapi apakah saat ini bisa? Belum tentu. Kita akan melihat. Nah, ini kondisi ideal. Kondisi ideal. Supaya target laba dapat tercapai adalah giro meningkat, tabungan meningkat, deposito meningkat dalam jumlah, bukan dalam suku bunga, dalam jumlah. Nah, mengapa dalam jumlah? Karena begini, dari sisi risk management Bapak Ibu, penyaluran dana itu harus berbanding lurus dengan sumber dana yang kita dapatkan. Mengapa? Supaya ini, nanti kita akan berbicara mengenai pengelolaan likuiditas. Supaya terjadi balance antara sumber dana dan alokasi dana. Nah, dalam kondisi normal, jangka waktu giro itu adalah stabil. Semakin stabil giro, buat bank itu semakin menguntungkan. Tabungan, semakin panjang jangka waktu tabungan, semakin panjang jangka waktu deposito yang diberikan kepada bank, buat bank itu akan semakin stabil. Nah, sehingga dalam penyaluran kredit itu akan terjadi stabilitas jangka waktu. Nah, tetapi yang saat ini terjadi, Bapak Ibu, saat ini yang terjadi adalah dari sisi simpanan, giro tabungan deposito, dari beberapa teman perbankan yang saya tanyakan, rata-rata dari deposito maupun dari tabungan itu adalah dipindah ke jangka waktu yang lebih pendek. Contoh, selama ini penempatan deposito dalam jangka waktu 6 bulan. Saat ini kecenderungannya oleh deposit ditaruh di 1 bulan. Atau saat ini sudah ditaruh di tabungan atau deposito 1 bulan, saat ini dipindahkan kepada giro. Mengapa? Berarti saat ini mengindikasikan bahwa nasabah perbankan kita itu sedang dalam kondisi yang sedang berjaga-jaga. Sewaktu-waktu membutuhkan dana, mereka bisa secara cepat mencairkannya. Nah, sehingga bisa dikatakan, Bapak Ibu, kondisi likuiditas yang terjadi di bank maupun di nasabah kita itu adalah dalam kondisi yang saat ini sedang tidak stabil. Dan ini kita harus berhati-hati. Nah, ini yang terjadi kondisi sekarang. Bagaimana dari sisi antar bank? Bagaimana dari sisi surat berharga? Bagaimana dari sisi pinjaman atau kredit? Saat ini ternyata fenomenanya adalah terjadi perlambatan penyaluran kredit. Terjadi perlambatan. Nah, sehingga saat ini dari sisi pasifa dan aktiva, kata kalau Bapak Ibu selama ini sudah tahu yang namanya asset liability management, saat ini sedang terjadi perlambatan. Apakah dampaknya bagi bank jika terjadi perlambatan? Jika terjadi perlambatan, maka hampir bisa dipastikan terjadi perlambatan juga dalam penghimpunan profil. Terjadi perlambatan juga dalam fungsi intermediasi. Terjadi perlambatan juga dari beberapa sektor yang lain yang terkait dengan perbankan. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita mencegah perlambatan ini lebih dalam lagi dan bagaimana kita merubah perlambatan ini menjadi percepatan. Nah, tantangannya, kita nanti akan lihat tantangannya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jika saat ini kita menyalurkan kredit adalah dengan bunga 12%. Bunga 20% adalah untuk jangka waktu 1 tahun. Kita alokasikan untuk membayar bunga simpanan atau deposito 5%. Kemudian kita alokasikan untuk biaya tenaga kerja, kita alokasikan untuk operasional lainnya adalah masing-masing 2%. Dan kita mendapatkan laba adalah 3%. 3%. Oke. Sekarang kita menghimpun dana 12% dengan alokasi 5%, 2%, 2%, dan 3%. Dengan adanya relaksasi kredit, Bapak Ibu harus memperpanjang katakanlah 1 tahun. Maka yang terjadi Bapak Ibu, penyaluran kredit kita tetap mendapatkan 12%. Karena ada penundaan pembayaran bunga maupun penurunan maupun penghentian pembayaran bunga. Katakanlah ini ekstrimnya terpatok hanya di 12% untuk 1 tahun. Tetapi Anda harus membayar deposito 2 kali lipat, yaitu 10%.
Anda harus membayar biaya tenaga kerja 2 kali lipat. Anda harus membayar operasional 2 kali lipat. Berarti sudah kurang lebih di sini 18%. Anda sudah minus di sini. Belum berbicara mengenai cadangan kredit, belum. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh perbankan, Bapak Ibu. Ternyata relaksasi ini di satu sisi memang menyelamatkan kita dari cadangan kerugian penurunan ini atau CKPN. Tetapi di sisi yang lain membawa implikasi, yaitu penundaan atau kehilangan potensi pendapatan dan penambahan unsur biaya. Dan ini yang perlu kita waspadai. Katakanlah, apakah bisa kita dengan melakukan efisiensi? Saya katakan bisa. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat, apapun jenis efisiensi itu selalu ada batasnya. Efisiensi selalu ada limitnya, tidak mungkin efisiensi yang unlimited, tidak mungkin. Selalu ada limitnya. Nah, apakah limit yang selama ini kita terapkan masih meng-cover atau tidak? Saat tidak mampu meng-cover, maka itulah dikatakan kita sedang masuk yang namanya resesi, Bapak Ibu. Nah, jika limit masih mampu meng-cover, berarti kita masih di posisi mampu bertahan. Mungkin tidak melakukan serangan balik, kita masih mampu bertahan. Tetapi jika limit kita tidak meng-cover, itu yang kita harus berhati-hati. Nah, kemudian masalahnya adalah jika setelah 1 tahun ternyata relaksasi kredit ini tidak berlaku lagi, pertanyaannya, apakah debitur kita masih menjadi lancar? Bapak Ibu harus waspada di sana. Selama masa 1 tahun, mereka dikatakan sebagai lancar. Tapi implikasinya, profit kita tertahan, menurun. Pendapatan kita tertahan. Kemudian ada penambahan biaya. Profit kita menjadi menurun. Itu jika dalam masa 1 tahun. Bagaimana jika masa pandemi ini terjadi lebih dari 1 tahun? Maka Bapak Ibu, penurunan pendapatan terjadi kembali, peningkatan biaya terjadi kembali, yang satu bertambah lagi. Jika tidak diperpanjang relaksasinya, maka Bapak Ibu muncul yang namanya harus membuat yang namanya CKPN. Jadi ada unsur-unsur ini yang kita perlu waspadai jika dalam masa relaksasi 1 tahun ini berakhir. Nah, sehingga saat ini kita harus berpikir Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya langkah kita bukan hanya untuk 1 bulan, 2 bulan, tapi kita harus berpikir untuk 1 tahun, 2 tahun maupun 3 tahun mendatang. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita harus bersiap-siap setelah jangka waktu stimulus ini berakhir. Apakah dalam masa stimulus ini kondisi debitur kita membaik? Semoga kita berharap Bapak Ibu. Tetapi bagaimana jika dalam masa 1 tahun ternyata kondisi debitur kita tidak membaik, bahkan menjadi semakin permanen masalahnya? Saya baca berita di pagi hari ini, di medsos Bapak Ibu. Ketua Kadin mengatakan, jika masa pandemi ini tidak berakhir dalam waktu singkat, maka akan terjadi resesi, dikhawatirkan akan terjadi resesi permanen di para pengusaha. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Jangan sampai setelah masa pandemi ini berakhir, terjadi resesi permanen di debitur kita. Nah, nanti langkah-langkah apa yang perlu kita siapkan, kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Nah, seperti saya jelaskan, masa-masa pandemi ini minimal memiliki risiko likuiditas, kredit operasional maupun pasar. Oke, nanti kita bahas di berikutnya. Nah, kemudian begini. Sekarang, langkah apa yang harus kita lakukan? Ini singkat cerita, saya tidak berbicara terlalu mendalam dulu, saya tidak berbicara terlalu teknis, saya tidak terlalu berbicara secara terlalu detail dulu. Prinsipnya begini. Dengan adanya kondisi hal-hal tersebut, potensi pendapatan hilang, peningkatan biaya, ada potensi pembentukan CKPN, ada potensi terjadi resesi permanen. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang bankers? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang direktur? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pribadi dalam masa-masa pandemi? Saya katakan, dalam masa-masa saat ini,
yang harus kita lakukan adalah satu adalah adaptasi. Kecepatan dan ketepatan Bapak Ibu melakukan adaptasi itu adalah sangat menentukan untuk saat-saat mendatang. Saya sebagai pribadi, saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang yang bergerak di bidang UKM kecil-kecilan, maka saat ini mau tidak mau yang kita lakukan adalah adaptasi, Bapak Ibu. Kecepatan dan ketepatan melakukan adaptasi itu adalah kata kunci. Kita mampu bertahan atau tidak. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa tahapan. Saya harapkan, saya berdoa supaya kita saat ini tidak hanya berada di tahapan yang pertama. Semoga saat ini kita sudah melewati tahapan yang pertama. Apakah tahapan yang pertama? Tahapan yang pertama adalah selamatkan atau menyelamatkan diri. Nah, apakah tahapan menyelamatkan diri? Tahapan menyelamatkan diri itu adalah tahapan yang terlihat adalah pada saat kita memangkas biaya, kita melakukan efisiensi, itu adalah sebetulnya kita sedang berada dalam tahap selamatkan diri. Nah, contoh, perbankan merumahkan karyawan, karyawan kontrak tidak diperpanjang, yang pensiun di pensiun dini, atau mungkin ada yang di PHK. Saya mendengar dari beberapa teman perbankan, walaupun dikatakan tidak ada PHK, ternyata banyak teman-teman perbankan yang kontra itu tidak diperpanjang, Bapak Ibu. Ya memang di sisi lain tidak bisa dikatakan PHK, tetapi itu adalah sebetulnya sebagai salah satu upaya menyelamatkan diri. Kita pangkas biaya, kita efisiensi, itu adalah menyelamatkan diri. Nah, perbedaannya, Bapak Ibu, kalau di tahun 2008, tahun 2015, yang diselamatkan itu siapa? Yang diselamatkan itu adalah banknya. Yang diselamatkan adalah bank. Bagaimana jika debitur itu bermasalah? Jika tidak bisa direstrukturisasi, yang dilakukan adalah melakukan AIDA, agunan yang diambil alih. Bahkan beberapa kasus itu banyak yang sampai masuk pada pengadilan. Mengapa? Karena kacamatanya adalah kacamata menyelamatkan perbankan. Yang diselamatkan adalah bisnisnya perbankan. Tetapi saat ini, saya katakan lagi, kita tidak bisa hanya menyelamatkan kondisi perbankan, Bapak Ibu. Saat ini, dalam tahapan ini, kita harus memberikan perhatian lebih kepada nasabah kita, kepada debitur kita. Mengapa? Karena saat ini kita hampir tidak bisa memilah debitur mana yang saat ini kondisinya baik dan mana yang kondisinya terkena dampak daripada COVID. Nah, mengapa harus kepada nasabah, Bapak Ibu? Mengapa harus kepada nasabah? Begini, Bapak Ibu. Kalau dalam persaingan bisnis yang normal, katakanlah dari 1.000 debitur kita, ada 20 yang bermasalah. Katakanlah udah katakanlah kita keluarkan atau katakanlah biar di take over lah oleh bank lain. Kita berikan. Karena kita tidak mau mengurusi 20 yang bermasalah. Yang ini jika kondisi normal. Tetapi saat ini tidak bisa. Katakanlah ada 1.000. Saat ini yang bermasalah adalah 800. Dan itu yang bermasalah bukan hanya di bank kita, itu juga di bank-bank lain. Nah, sehingga jika kita tidak mau melakukan mitigasi kepada 800 nasabah, dan 800 nasabah katakanlah kita kesampingkan, kita keluarkan, kita hanya mengelola 200. Jika masa pandemi ini berakhir, Bapak Ibu akan sudah kehilangan 800 daripada debitur. Bapak Ibu hanya berdiri atas 200 debitur. Dan ini kita akan terlambat. Hidup kita tidak akan kembali normal seperti sedia kala. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saat ini yang dapat kita lakukan adalah satu, Bapak Ibu. Mau tidak mau, perbankan harus melakukan yang namanya adalah konsultan, melakukan fungsi sebagai seorang konsultan. Bapak Ibu melakukan kombinasi antara konsultan dan sebagai seorang dokter. Apa maksudnya? Jika debitur saat ini bermasalah, memang kita memiliki kewajiban untuk menagih kepada debitur. Tetapi yang kita lakukan pertama adalah bukan menagih, tetapi adalah bagaimana kita mampu membuat debitur ini menjadi sehat melalui arahan kita, melalui bimbingan kita, mereka menjadi sehat kembali dan mereka
masuk dalam kondisi mampu untuk membayar kembali. Jadi tugas kita adalah saat ini sebetulnya bukan menagih kepada debitur, tetapi adalah kita membuat kondisi mereka sehat supaya dapat membayar. Nah, ini adalah tahapan yang saat ini harus dilakukan oleh perbankan, Bapak Ibu. Ini tantangannya. Peran sebagai seorang konsultan, ditambah plus peran sebagai seorang dokter, ini yang harus dilakukan. Kalau katakanlah restrukturisasi kredit, katakanlah relaksasi kredit, penurunan bunga, itu Bapak Ibu hanya melakukan fungsi sebagai seorang dokter. Melakukan fungsi sebagai seorang dokter. Apakah bisa sembuh? Bisa, tapi jangka pendek. Tetapi saat ini kita harus lakukan adalah fungsi sebagai seorang dokter dengan adanya relaksasi kredit dan melakukan fungsi sebagai seorang konsultan. Contoh begini, kita memiliki debitur yang bergerak di bidang rumah makan. Kita tahu bahwa begitu adanya dampak ini, hampir semua rumah makan tutup. Kehilangan pendapatan karena kehilangan klien. Tidak ada nasabahnya, customer yang berani datang. Dan sebagian rumah makan itu mereka tidak terbiasa online, mereka tidak terbiasa beradaptasi. Yang dapat dilakukan oleh perbankan apa? Yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah melakukan konsultasi. Kita melakukan bimbingan kepada mereka. Contohnya, Bapak Ibu, Bapak memiliki katakanlah menu andalan apa? Oh, katakanlah berbicara kepada Pak Yogi. Pak Yogi, kami punya andalan itu adalah katakanlah rendang ya, katakanlah rendang. Oke, keunggulannya Bapak apa? Selama ini customer ke kami selalu mengatakan rendang kami adalah yang bumbunya paling enak, dagingnya paling empuk, dan rasanya paling meresap, bisa betul-betul dinikmati. Oke. Karena tidak ada pendapatan, maka yang dapat dilakukan apa? Pertanyaan yang dapat dilakukan kepada pemilik rumah makan tersebut. Kira-kira masyarakat di luar ada tidak yang masih mau membeli? Ada tidak yang masih ingin menikmati? Itu pertanyaannya. Itu fungsi konsultasi kita. Maka jawabannya apa? Pasti ada. Sekarang, jika pasti ada, fungsi konsultasi kita adalah bagaimana caranya supaya informasi rendang ini sampai kepada customer, dan customer percaya akan kualitas rendang ini, dan customer bisa menikmati. Kita mempertemukan ini, Bapak Ibu. Dengan caranya apa? Adaptasi. Dengan melakukan promosi online, dengan melakukan repacking, dengan melakukan pengantaran yang bukan hanya pengantaran biasa, tapi pengantaran yang menggunakan protokol COVID. Nah, bisa jadi seperti itu, adaptasi. Kita melakukan adaptasi. Nah, contoh di tempat kami, di Kota Batu ini banyak perkebunan jeruk, Bapak Ibu. Perkebunan jeruk. Begitu masa pandemi ini, jeruk itu 1 kilo hanya dijual 5.000. Mengapa? Karena customer utamanya adalah restoran, perhotelan, terus wisata petik. Itu tiba-tiba hilang semua. Tiba-tiba hilang semua. Tidak ada orang yang berani datang. Maka adaptasi yang kami lakukan apa, Bapak Ibu? Adaptasi yang kami lakukan cuma begini. Kami bekerja sama dengan kebun. Kami cuma foto ketersediaan jeruknya, jenis jeruknya, kualitas jeruknya, dan harganya. Kami share kepada media online, khususnya berbasis grup WA, kami share. Ternyata begitu di-share, waktu di kebun yang melakunya adalah 5.000, begitu di-share, mereka tingkat konsumen bisa membelinya sampai harga 15.000 per kilo, Bapak Ibu. Jadi peningkatan berkali-kali lipat. Mengapa? Mengapa bisa meningkat? Karena kami hanya mempertemukan pihak yang penyedia jeruk dengan mereka yang membutuhkan. Dan informasi itu kami berikan juga. Walaupun pemilik jeruknya ini harus mengantar segala macam, ada penambahan transportasi. Tapi sampai hari ini, Bapak Ibu, setiap di-share, permintaannya selalu membludak dan hampir selalu kekurangan. Ini adaptasi yang kami lakukan, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya, cara yang paling mudah adalah kita mempertemukan kepada pemilik barang, pemilik jasa, kepada mereka penyedia jasa yang membutuhkan jasa maupun membutuhkan barang. Nah, ini
contoh adaptasi kecil yang kami lakukan. Nah, jika adaptasi ini bisa dilakukan, saya yakin dalam tahap ini kita mampu selamat. Nah, memang tantangannya Bapak Ibu, selamanya Bapak Ibu jangan menyelamatkan diri sendiri. Sebelum Bapak Ibu menyelamatkan diri sendiri, Bapak Ibu juga harus menyelamatkan nasabah-nasabah kita. Jika masa pandemi ini berakhir, saya yakin mereka akan menjadi nasabah yang lebih loyal daripada saat ini. Mengapa? Karena ada ikatan yang sudah kita tanamkan. Ada kebaikan yang sudah kita berikan. Dan pasti ada hubungan yang baik. Saat pandemi ini berakhir, mereka akan menjadi nasabah yang lebih loyal, bahkan lebih loyal daripada sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita menyelamatkan, kita cutting cost, kita efisiensi segala macam. Tahapan berikutnya adalah kita bertahan hidup. Bertahan hidup itu biasanya unsur pemotongan biaya sudah tidak lagi, sudah semakin kecil. Kita sudah mulai berpikir bagaimana caranya ada pemasukan masuk. Jadi bukan hanya berbicara potong biaya, tapi kita sudah mulai berpikir kira-kira peluang apa lagi ya yang kita bisa dapatkan, apalagi yang dapat kita lakukan. Dan ini yang harus dilakukan oleh perbankan, Bapak Ibu. Contoh jika yang terdampak adalah di sektor transportasi, katakanlah sektor transportasi. Nasabah kita di bidang travel, katakanlah nasabah kita di bidang travel itu sudah tidak dapat klien semua, sudah close semua, sudah berhenti semua. Yang dapat dilakukan apa? Sama sebetulnya, contoh adaptasi. Kita punya debitur yang bergerak di bidang perkebunan jeruk. Di bidang perkebunan jeruk. Dari kebun, selama ini mereka hanya dibeli adalah 5.000. Padahal konsumen mampu membeli harga 15.000. Bisa tidak kita lakukan begini? Kita kepada kebunnya, Pak, jeruknya kami beli semua harga 10.000, silakan Bapak jual harga 10.000. Kepada konsumen, bagian pengantaran, Bapak Ibu ambilkan dari debitur kita yang bergerak di bidang travel. Mobil travelnya ini dirubah menjadi pengantaran jeruk. Pihak petani kebun jeruk, petani jeruk, harusnya 5.000, mereka bisa terjual 10.000. Ada pendapatan 5.000. Dari travel yang tidak ada pendapatan, mereka setiap mengantar, setiap kilo mereka dapat 5.000. Nah, minimal Bapak Ibu, dari sini sudah ada 2 debitur kita yang bisa bertahan hidup dan terselamatkan. Dari sisi petani jeruk dan dari sisi debitur di bidang travel. Inilah fungsi kita sebetulnya, fungsi konsultansi kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana debitur kita bukan hanya selamat, tapi mereka juga mampu bertahan hidup. Mengapa? Mengapa mereka harus mampu bertahan hidup? Karena pandemi ini diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu 1, 2, 3 bulan ke depan. Jadi kemampuan bertahan hidup yang besar ini harus dimiliki. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya sangat sarankan jika Anda sudah melakukan yang namanya menyelamatkan diri, Anda sudah melakukan bertahan hidup, saya sarankan saat ini adalah masanya Anda. Kita sudah masuk 4 bulan. Itu kita sudah harus mampu yang saat ini bersiap untuk bangkit. Nah, untuk bersiap untuk bangkit, ini apa yang harus kita lakukan? Hanya satu kata. Kita yang melakukan namanya evaluasi besar-besaran, Bapak Ibu. Evaluasi besar-besaran. Contoh evaluasi besar-besaran. Debitur kita, siapa yang debitur bermasalah dan siapa yang tidak. Siapa yang debitur terdampak ringan, sedang, maupun berat. Peluang apa yang dimiliki oleh debitur kita. Kemudian, dari standar operasional kita, prosedur kita, saat ini dalam masa pandemi ini bisa diterapkan atau tidak. Kalau tidak bisa diterapkan, maka kita harus merubah pola kerja, kita harus merubah pedoman kita yang sesuai dengan kondisi COVID ini. Nah, kita melakukan evaluasi semua, Bapak Ibu. Pola kerja, pola pemasaran, pola komunikasi, pola pembinaan kepada nasabah. Mengapa? Tujuannya untuk bersiap bangkit. Nah, yang satu yang saya percaya dan juga saya buktikan, Bapak Ibu,
Di setiap krisis itu pasti ada peluang. Sama seperti kalau kita berbicara risiko, setiap ada risiko, ada ketidakpastian, tetapi dalam setiap risiko pasti ada peluang. Siapa yang mampu memanfaatkan peluang adalah mereka yang jeli melihat peluang. Nah, bagaimana kita jeli melihat peluang? Biasanya Bapak Ibu, jika selama ini pola bisnis kita, pola manajerial kita adalah pola yang memang sudah berbasis risiko, itu tidak akan kesulitan. Tapi mohon maaf, jika selama ini kita pengambilan keputusan adalah sporadis, karena jangka pendek, mungkin kita akan kesulitan. Tetapi tidak terlambat, belum terlambat. Inilah kesempatan kita. Ini kesempatan kita, Bapak Ibu. Kita melakukan evaluasi. Dan ini yang saat ini harus dilakukan oleh perbankan. Jika Bapak Ibu mau bangkit, saat ini adalah harus melakukan evaluasi. Secara menyeluruh harus melakukan evaluasi. Nah, kita harapkan Bapak Ibu saat ini di sini sudah melakukan evaluasi. Dengan masa-masa yang telah terjadi, saat ini terjadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Peluang apa yang akan Bapak Ibu create di sana? Peluang apa yang Bapak Ibu akan ciptakan? Saya katakan bukan hanya diraih ya peluangnya ya, tapi peluang itu diciptakan. Peluang itu bukan hanya diraih, tapi peluang itu diciptakan. Dan bagaimana kita ciptakan peluang, dan itu yang supaya masyarakat mampu memahami, mampu mengenali bahwa kita mampu memiliki peluang. Nah, kemudian, jika kita sudah bersiap bangkit, kita harus mampu melihat ke depan. Kita harus melakukan prediksi. Bisnis apa yang ke depan masih berat, bisnis apa yang kira-kira akan memiliki peluang besar. Kita akan lihat. Nah, setelah melakukan arah ke depan, setelah itu melakukan perubahan. Nah, kita akan lihat. Nah, untuk hitungan hari ini ya, Bapak Ibu ya, hitungan hari ini dari kacamata kami, dalam tahun ini, bisnis yang masih mengalami tekanan berat adalah perhotelan. Mengapa perhotelan? Karena wisata belum akan pulih. Walaupun wisata sudah dibuka, tetapi wisata masih harus menggunakan protokol COVID. Contoh, di tempat kami itu dekat dengan Candi Park 2, kalau Bapak Ibu mengenal Candi Park 2, kalau tidak salah kapasitas satu hari itu bisa sampai dengan 5.000 orang, 10.000 orang. Tapi saat ini harus dengan protokol COVID yaitu hanya 50%, maka kapasitasnya hanya 50%. Hanya 5.000. Nah, dengan kata lain berarti sampai tahun ini bisnis wisata belum akan kembali kepada titik puncak. Mengapa? Karena masih ada protokol COVID yang harus dijalankan. Perhotelan berpengaruh akhirnya kepada travel juga. Bioskop, mall, properti, termasuk convention hall, pameran, kemudian eksebisi, katakanlah yang konser-konser, persewaan kantor maupun restoran, diperkirakan sampai tahun ini masih mengalami tekanan berat. Nah, tetapi ya, walaupun mereka mengalami tekanan berat, apakah mereka tidak mampu mengambil peluang? Saya katakan bisa, tapi mereka harus melakukan yang namanya adaptasi. Bagaimana kemampuan beradaptasi, inilah yang menentukan mereka keluar dari tekanan ini secara tepat. Nah, kemudian bisnis yang diperkirakan akan booming adalah life insurance, e-commerce, network working, remote working, maupun yang lain-lain. Inilah yang akan booming. Sehingga Bapak Ibu, jika Anda memiliki katakanlah debitur yang bergerak di bidang perhotelan, tetapi masih lesu, Bapak Ibu bisa combine dengan yang namanya katakan di bidang kesehatan, bahwa debitur tersebut, hotel tersebut menerapkan yang namanya COVID yaitu dalam arti begini, setiap nasabah, setiap tamu hotel yang datang dipastikan tidak akan bersentuhan dengan tamu yang lain. Setiap tamu yang datang jika makan di restoran dipastikan tidak akan terkontaminasi dengan masyarakat yang lain, dengan tamu yang lain.
Nah, ini dapat dilakukan Bapak Ibu. Ini adalah fungsi daripada konsultan kita di sini. Nah, bagaimana kita mengeliminir yang tekanan berat, tapi kita juga mampu mengambil peluang kepada bisnis yang akan booming. Nah, itulah fungsi konsultasi kita. Seperti contoh, tadi yang contoh antara kebun jeruk dan kepada travel. Di-combine, Bapak Ibu. Di-combine. Nah, ini fungsi kita. Nah, sekarang bagaimana, sekarang kan tadi kita sudah bahas, berarti titik kuncinya adalah bagaimana kita menjadi seorang konsultan bagi pada nasabah kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membuat nasabah ini menjadi pulih? Bagaimana kita membuat nasabah ini mampu bertahan? Nah, kata kuncinya adalah kemampuan beradaptasi, Bapak Ibu. Yang dapat kita lakukan sebagai seorang bankers, yang dapat kita lakukan sebagai seorang praktisi, yang dapat kita lakukan mungkin sebagai seorang tenaga pendidik. Yang dapat kita lakukan adalah membuat nasabah kita mampu beradaptasi, mampu memiliki kemampuan adaptasi. Nah, bagaimana caranya? Banyak hal yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Apakah di sektor perhotelan, sektor wisata, sektor rumah makan, maupun yang lain. Kata kuncinya adalah kita berikan kepada mereka kemampuan untuk beradaptasi. Mengapa harus kemampuan beradaptasi? Karena jika kita hanya penundaan pembayaran, kita hanya memberikan penundaan pembayaran pokok, kita memperpanjang jangka waktu, itu hanya untuk stimulus jangka pendek. Stimulus yang kita berikan tanpa mereka memiliki kemampuan beradaptasi, saya katakan itu kita hanya memberi obat hanya untuk penghilang rasa nyeri, belum untuk menghilangkan sakit sesungguhnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Nah, pertanyaannya, mampu tidak ya? Mampu tidak? Kita membuat nasabah kita mampu beradaptasi. Sebelum kita membuat debitur kita mampu beradaptasi, kata kuncinya adalah kita harus mampu beradaptasi terlebih dahulu. Kita harus memiliki kemampuan, memiliki satu pola pandang adaptasi yang lebih cepat terlebih dahulu, sehingga kita mampu terapkan kepada debitur kita. Nah, yang saya sarankan Bapak Ibu, yang saya sarankan, Anda tolong dalam menangani nasabah, membuat mereka beradaptasi, tolong jangan pernah pendekatan seorang bankers. Apakah pendekatan sebagai seorang bankers? Pendekatan sebagai seorang bankers adalah kita hanya menjalankan job description kita. Kita hanya menjalankan SOP kita. Kita hanya menjalankan kebijakan yang tertulis di atas kertas saja. Tolong jangan Bapak Ibu. Karena saat ini nasabah memang membutuhkan, tetapi yang dibutuhkan utama kita tidak datang sebagai seorang bankers. Nah, saat ini dengan adanya stimulus, memang saat ini kita sudah datang sebagai seorang dokter. Anda datang untuk mengobati keluhan. Apa keluhannya? Pak, saya tidak dapat membayar angsuran terkena dampak atas pandemi. Oke, Bapak kami berikan penundaan pembayaran pokok. Bapak kami berikan penurunan bunga. Bapak kami perpanjang jangka waktu. Anda hanya datang sebagai seorang dokter, Bapak Ibu. Nah, itu hanya jangka pendek. Nah, seperti saya katakan, kita harus datang sebagai seorang konsultan. Kalau kita sebagai seorang konsultan, yang kita datang dengan apa? Kita adalah datang dengan membawa namanya solusi. Kita tidak datang dengan tugas, tapi kita datang dengan membawa solusi. Nah, ini tantangan kita, Bapak Ibu. Tantangan. Saya mungkin tidak bahas terlalu detail ya, Bapak Ibu ya. Kalau terlalu detail, karena kita waktunya juga sangat terbatas ini. Nah, mungkin kita akan bahas secara nanti di sesi berikutnya, atau mungkin secara pribadi silakan. Kita akan berbicara secara detail. Mengapa detail? Karena contoh, gini, saya lihat di sini ada beberapa teman yang dari ada yang praktisi dari dosen di sini, Pak Yogi. Saya lihat tadi ada teman dari dosen yang pengelola kemahasiswaan di sini. Ada dari beberapa bank juga di sini dengan berbagai latar belakang. Itu nanti solusi yang kita bawa kepada klien kita itu akan berbeda, Klien yang di daerah Jakarta, klien yang di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan yang terbagi di masing-masing wilayah itu akan berbeda. Dan itu kalau saya katakan konsultan itu tidak bisa
satu solusi untuk semua, tidak bisa. Contoh, kalau dulu obat sakit kepala aspirin ya, aspirin bisa untuk semua jenis sakit kepala. Saat ini tidak bisa. Satu solusi itu hanya untuk satu masalah, satu untuk debitur. Sehingga ini sistemnya adalah tailor made. Nah, kemudian bagaimana tahapan kita, Bapak Ibu? Singkat cerita, saya katakan, Bapak Ibu dalam mengatasi masa pandemi ini, masa pandemi, apakah sebagai seorang dosen, sebagai seorang pekerja, bankers, Bapak Ibu sebagai seorang pengambil keputusan, Bapak Ibu sebagai seorang pelaku usaha, saya katakan, kita tidak akan mampu beradaptasi kalau kita tanamkan, kita mampu sendiri, tidak bisa. Kita harus sadar bahwa kita bukan single factor. Contoh, saya tidak mampu mengatasi ini kalau saya melakukan sendiri. Pak Yogi tidak mampu melakukan ini sendiri, mengatasi kalau Pak Yogi berdiri ini sendiri. IBC ini tidak mampu mengatasi sendiri kalau IBC membuat dirinya eksklusif. Tidak bisa. Ini saatnya kita bersinergi. Bersinergi. Di sini saatnya tidak ada ego. Saya posisinya lebih tinggi, saya lebih senior, saya lebih lama, tidak. Atau ada kompetitor saya tidak mau bersinergi, tidak. Saat ini tidak ada yang namanya kompetitor, Bapak Ibu. Saat ini tidak ada senior, junior. Tidak ada yang namanya posisi lebih tinggi, lebih rendah. Kita yang ada adalah bersinergi. Karena kita bukan single factor. Mengapa? Karena ini bukan masalah kita saja, ini masalah semua. Kita tidak mampu melakukan sendiri. Yang kedua, luangkan waktu lebih banyak. Luangkan waktu lebih banyak itu apa? Untuk melihat, untuk mendengar, untuk melakukan evaluasi, dan untuk berani bertindak, Bapak Ibu. Katakanlah, Pak Denny, saya kalau melakukan langkah ini jangan-jangan gagal, jangan-jangan salah. Justru saat ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh salah. Tidak boleh berani, takut salah. Kita harus berani. Langkah kita yang salah, itu berarti kita melakukan yang namanya ada satu pola yang baru, ada satu pembelajaran yang baru yang sudah kita dapatkan. Satu langkah yang salah, itu sama dengan 100 ilmu baru kalau buat saya pribadi, Bapak Ibu, saya prinsipnya, satu kali melakukan kesalahan, itu berarti ada 100 ilmu baru. Berarti 2 kali melakukan kesalahan, ada 200 ilmu baru. Yang tidak boleh adalah melakukan kesalahan yang berkali-kali. Itu tidak boleh. Satu kesalahan untuk 100 ilmu baru. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Nah, kemudian dalam masa-masa ini kita harus melakukan visi dan misi yang sama. Sama seperti kami, saya dengan Pak Yogi, dengan IBC, kami hanya berkomunikasi kurang lebih dua minggu terakhir ini, baru 2 minggu terakhir. Tapi yang kami lakukan pertama adalah kami melakukan komunikasi, bahwa kita tidak single factor. Karena Pak Yogi punya klien, tapi Pak Yogi tidak mungkin untuk mengajar sendiri, mengajar sinergi saya. Katakanlah, saya mampu mengajar risk management, tapi saya juga butuh siapa yang diajar. Tidak mungkin saya mengajar sendirian, bicara sendiri tidak boleh. Ini bersinergi. Kemudian kami tanamkan visi dan misi yang sama. Apa visi yang dimiliki oleh IBC? Apa visi yang kami miliki? Kami sinkronkan, Bapak Ibu. Sehingga apa? Pada saat ada visi dan misi yang sinkron, kemampuan adaptasi kita akan lebih mudah, akan lebih cepat dalam melakukan adaptasi. Dan kami membangun yang namanya rasa saling percaya. Kalau tidak ada rasa saling percaya, kami tidak pernah bertemu tatap muka. Saya pribadi bertemu tatap muka dengan Pak Yogi baru di forum ini ya Pak Yogi. Kita hanya melihat profil masing-masing. Nah, tapi kita membangun rasa saling percaya. Mengapa kita bisa saling percaya? Mengapa kita berbicara trust? Karena kita sudah saling melatih, Bapak Ibu. Kita sudah saling melatih. Dan ini yang kita harus latih. Bagaimana supaya kita membangun rasa saling percaya. Nah, dan semuanya itu, jangan lupa, Anda harus melakukan intensif berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan siapa? Dengan debitur kita, dengan deposan kita, dengan karyawan kita, dengan atasan kita, dengan rekan sejawat kita. Kemampuan ini yang harus kita miliki. Nah,
Demikian sekilas yang saya paparkan, Bapak Ibu. Materi singkat, sederhana. Saya tidak berbicara terlalu fundamental atau substansi yang terlalu dalam. Saya tidak berbicara yang terlalu detail karena keterbatasan waktu dan ruang lingkup yang terlalu luas. Ini adalah secara sederhananya dulu. Untuk Bapak Ibu yang katakanlah ingin melakukan bagaimana caranya ya Pak Denny ya, saya melakukan konsultasi kepada debitur saya, si A, si B, si C. Nanti bisa japri di nomor saya, kita akan melakukan tailor made. Saya akan bantu pandu Anda bagaimana Anda mampu melakukan fungsi konsultansi kepada debitur Anda. Bahkan begini, Pak Denny, katakanlah jika Anda saya ingin menilai apakah fungsi audit saya sudah efektif atau belum ya. Fungsi kredit saya atau fungsi marketing sudah bisa layak atau diandalkan atau tidak. Itu silakan Bapak Ibu. Nanti saya akan bantu Anda untuk menilai. Jadi untuk departemen Anda, divisi Anda, terus katakan kalau belum, langkah-langkah apa yang harus dilakukan step by step, saya akan bantu nanti. Ya, mungkin tidak di forum ini karena waktunya tidak akan mencukupi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa japri di nomor WA saya atau di Facebook saya. Kalau di IG, saya tidak nanti kalau IG itu hanya foto-foto di situ. Demikian Bapak Ibu, demikian Pak Yogi dan tim. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Denny buat penyampaian materinya, luar biasa sekali. Dan di sini juga saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan Pak. Tadi kita tampung di chat dulu. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita boleh dokumentasi dulu Pak. Slide-nya boleh di-off-kan dulu. Boleh, ya saya stop dulu. Oke. Sebentar, saya kembali lagi. Oke, nah ini supaya kita lihat nih siapa saja yang masih on. Mungkin kita masuk 2 sesi. Saya boleh sapa. Di sini ada Pak Budi sudah on juga, Pak Sigit, Pak Lukman, Lisda, ini Keep Smile, siapa nih Keep Smile, Mas Haryadi, Mas Reynold, Bu Yuni, Mas Baron, Bu Emilia, Mas Reza. Barangkali bisa mendengar suara saya, boleh dinyalakan dulu videonya. Kita coba dokumentasi sebentar kegiatan kita. Supaya ini karena pembicaranya kelihatannya millennials, kita boleh gaya millennials sedikit ya Pak ya? Boleh, Pak. Ya, kalau milenial tuh biasanya gayanya selalu kayak gini dari kemarin, Pak. Oh, begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang masih on, mungkin boleh tangannya di bawah dagunya bentuk rufi, ini gaya fish gitu ya kalau kata anak-anak muda. Hitungan ketiga, saya hitung 1, 2, 3 sambil senyum ya. 1, 2, 3. Yes. Oke, saya simpan dulu fotonya sebentar. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Ini yang belum on ada Galaxy J6 nih siapa? Boleh dinyalakan videonya. Mas Reza, Bu Yuni, Keep Smile, Lisda, Mas Lukman, Mas Rahmat, Mas Haryadi, Mas Baron, Mas Emilia, Mas Reynold. Barangkali on, boleh dinyalakan dulu kameranya. Oke, dalam hitungan ketiga, sama seperti tadi, gayanya juga di bawah dagu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih banyak sampai di 1 jam kita sudah diskusi bareng. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih hadir. Sempat ada 5 pertanyaan di sini dari Pak Rahman, dari Pak Haryadi, Pak Deki juga Mas Sigit, Mas Bulisda. Barangkali 5 penanyanya hadir, mungkin boleh langsung live aja kita coba tanya jawab. Pak Rahman apakah on? Pak Rahman? Nah oke. Ya, Pak Rahman mau langsung live aja mungkin Pak ya, biar tidak... Oke, ya. Pak Rahman. Oke, udah ya. Terima kasih Pak Ibu. Jadi, ya, Pak saya ingin bertanya terkait dengan boleh masa perkenalkan diri Pak Rahman. Kita kan tahu nih Pak. Pak, saya Abdurrahman Pak. Ya. Kebetulan saya dari PT Mahesa. Sehari-hari saya trainer di IBI, Institut Bank Indonesia. Cuma saya begini Pak, saya mau tanya aja, ini terkait dengan restru di masa pandemi. Ini kan agak beda Pak ya. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi andai kita tahu nih, nasabah kita nasabah yang sangat prima, baik gitu ya. Kemudian kita akan ambil 3 opsi.
Pertama adalah penurunan suku bunga. Tadinya suku bunga umpamanya 15, kita turunkan menjadi cukuplah kita ambil spread 2 sampai cuma 10 gitu kan, kalau jadi 8 jadi 10. Kemudian jangka waktu kita tambah. Kemudian kita tambah juga fasilitasnya. Tapi fasilitas itu tidak boleh diambil kecuali untuk membayar bunga yang 10% tadi. Semacam IDC, Pak, yang di masa normal. Nah, itu kira-kira setahu saya kan nggak boleh kalau di masa normal. Di COVID ini bagaimana nih kira-kira kalau berkira ke sana? Oke, Pak, itu aja, Pak. Baik, saya langsung jawab, Pak Yogi. Pak Denny mungkin langsung dijawab saja, Pak. Oke, jadi begini Pak Rahmat. Ini memang perlakuannya berbeda. Kalau di masa normal itu adalah parameternya. Strategi yang kita ambil adalah strategi yang memberikan kerugian paling kecil bagi perbankan. Nah, tapi kalau dalam masa pandemi COVID ini tidak bisa. Tidak bisa. Katakanlah Bapak menurunkan dari 15 ke 10, itu dihitung dulu. Hitung dulu. Dengan penurunan 15 ke 10, dampak bagi bank ini ringan, sedang, atau terlalu berat, Bapak. Udah, jadi dicari keseimbangan. Bagaimana ya, jika suku bunga ini kita turunkan hanya 13, nasabah kita mampu bertahan tidak ya? Nah, dicari keseimbangan, Bapak. Jadi saling ditimbang. Oh, ternyata titik keseimbangan, bank tidak terlalu merugi, bank masih bertahan, tapi nasabah juga masih sama-sama bertahan, itu ternyata di angka 12,5. Maka Bapak berikan di 12,5, Bapak. Nah, kemudian dengan jangka waktu juga, dengan jangka waktu. Kalau kita berikan jangka waktu perpanjangan 1 tahun, buat bank bagaimana? Kira-kira kalau kita berikan perpanjangan hanya 4 bulan, debitur mampu bertahan enggak ya? Ternyata debitur terlalu berat. Coba sih kalau 6 bulan, nah, cari keseimbangan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya rasa opsi yang ketiga tadi tidak perlu dijalankan, Bapak. Karena sudah keseimbangan. Nah, opsi yang ketiga itu diberikan, itu memang jika betul-betul kondisinya terlalu parah ya, Bapak ya. Tapi begini, opsi ketiga itu Bapak bisa ambil, tapi Bapak harus implikasinya. Bapak harus memang betul-betul mencermati, jangan sampai fasilitas ini hanya ini moral hazard, Bapak. Oh, sudah punya fasilitas untuk bayar angsuran, ambil dari sana saja. Padahal beliau ternyata ini cash flow-nya sudah mulai berjalan. Nah, ini jangan sampai terjadi jebakan di sana, Bapak. Nah, mungkin begitu sekilas, Pak Rahman. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Rahman. Semoga menjawab, Pak Rahman ya. Ya, terima kasih. Baik, ini ada penanya kedua dari Mas Haryadi, tapi sudah terjawab. Mas Haryadi, apakah on? On, Pak. Ya, apakah ada yang mungkin boleh kenalan juga nih, Mas Haryadi, barangkali ada yang mau ditanyakan juga sekalian mumpung bisa. Iya, perkenalkan saya Haryadi dari Danamon ya. Cuman memang saya pegang portofolio funding dan lending, di mana lendingnya itu lebih dominan dibanding funding ya secara miliarnya ya. Coba tadi terjawab sih, bagaimana saya bersinergikan antara debitur dan nasabah saja supaya mereka bisa jalan lagi loan-nya, dan juga mereka sebanyak percaya ke kita, dan juga mereka bisa tingkatkan funding-nya juga sih. Tapi sudah terjawab sih, oke lah. Oke, siap. Tadi sudah terjawab di materi ya, Pak Mas Haryadi ya? Iya, pertanyaan saya kecepatan, harusnya dengerin dulu. Baik. Tidak apa-apa, Pak Haryadi. Bagus, Bapak. Pas respon, Bapak. Iya. Emang sinergi ini belum bisa jalanin sih. Harusnya saya listin dulu, saya cari yang kolaborasinya cocok, mungkin saya saling kenalkan antar debitur, dan semoga semakin jalannya, loan-nya semakin berkurang kemacetannya, tingkat macetnya, NPL-nya. Nah, kalau boleh saya katakan, di masa pandemi ini memang sudah tidak bisa dikatakan pemisahan fungsi funding dan lending. Mengapa? Karena fungsi kita yang menangani funding juga harus tahu siapa yang di lending. Terus kemudian debitur kita, nasabah kita dengan debitur rekan kita juga harus saling mengenal. Saling mengenal itu bisa jadi bisa secara langsung, ataukah kita bersinergi berkomunikasi dengan partner kita. Nah, kalau sudah seperti itu nanti Pak Haryadi, itu Bapak akan lebih mudah kalau melakukan sinergi. Jadi untuk dengan mengenal siapa yang debitur maupun nasabah yang dikelola oleh rekan-rekan Bapak juga.
komunikasi, Pak Yogi. Baik, Pak Denny. Ini dari Pak Haryadi. Ini juga ada pertanyaan ketiga dari Pak Deki. Izin katanya minta dibacakan karena sedang tidak memungkinkan untuk live. Sepertinya restructure itu wabah penyakit bagi semua bank. Nah, jika kondisi banyak restructure tersebut, apakah yang dilakukan bank seperti meningkatkan likuiditas dalam arti dana DP3 atau menambah modal itu merupakan salah satu jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan bank terkait agar dapat melayani operasional tarikan dana nasabah funding? Apakah kebijakan ini memang kebijakan OJK atau Bank Indonesia dengan pertimbangan apa? Barangkali mau dijawab, Pak Denny? Oke, baik. Kalau yang POJK ini, itu kan sebetulnya untuk stimulus jangka pendek. Menyelamatkan kualitas kredit daripada mayoritas debitur di Indonesia. Nah, cuma kan implikasinya kepada likuiditas. Nah, kalau likuiditas, apakah tadi ada opsi penambahan modal? Saya katakan opsi penambahan modal itu adalah opsi yang terakhir, opsi terakhir. Karena gini sebetulnya pemahaman yang simpel saja begini. Saat ini di beberapa bank itu terjadi kesulitan likuiditas. Itu bukan berarti kondisi likuiditas di Indonesia ini hilang, Bapak. Katakan jumlah tiba-tiba uangnya ini hilang, tidak. Tetapi hanya tidak bergerak. Jadi ada yang saat ini mengalami likuiditas, itu aliran dana kepada bank kita itu mungkin terhambat. Mengapa? Karena debitur kita karakternya bukan debitur yang penghasil likuiditas. Dia adalah debitur yang tipenya hanya memutar likuiditas jangka pendek. Tapi ada bank lain itu yang over liquid. Karena tipe debiturnya itu adalah mereka debitur yang selama ini pemilik modal besar, pemilik likuiditas besar. Tapi begitu masa pandemi berakhir, mereka tidak bisa salurkan kepada sektor real atau katakanlah tidak ada pembelanjaan, sehingga tidak ada aliran dana, itu berhenti di satu sisi. Jadi saran saya, kalau seperti ini, kita harus jeli melihat, menangkap peluang nasabah-nasabah yang saat ini kelebihan likuiditas, itu yang kita bisa dekati, kita bisa maintain. Jadi opsi penambahan modal itu opsi yang terakhir. Mengapa? Karena sebetulnya likuiditas ini masih bisa. Karena ada beberapa sisi yang sebetulnya saat ini over liquid. Begitu, Pak Yogi. Semoga Pak Deki yang mendengarkan di sana menjawab ya pertanyaannya. Di sini ada juga pertanyaan keempat dari Pak Sigit. Pak Sigit, apakah online, Pak Sigit? Ya. Halo, ya Mas Yogi. Ya Pak Sigit, mungkin biar bisa live, langsung tanya jawab saja mungkin Pak Sigit ya. Ya baik, Mas Yogi. Silakan. Selamat sore, Pak Denny, Mas Denny. Selamat sore, Pak Sigit. Pak Sigit ini salah satu guru saya ini, Pak Yogi. Oke. Pak Sigit dari bank mana, Pak Sigit? Bagaimana? Dari perusahaan apa, Pak Sigit? Oh, saya dari Panin Dubai Syariah, Mas Yogi. Baik. Ya, di Jakarta. Baik. Jadi gini, kalau saya perhatikan dari awal kita mendengarkan uraian Pak Denny, ini sangat lengkap ya, Mas Yogi, karena dari hilir ke hulu semuanya disebutkan gitu kan. Hubungan nasabah dengan nasabah dengan bank dengan nasabah gitu ya, semuanya sudah dengan baik terdelivery ke kita. Satu saja dari saya, Mas Denny, punten, bagaimana dengan ketahanan perbankan atau bank dalam rangka kepatuhan akan aturan relaksasi kredit dalam rangka pandemi COVID-19? Itu saja sih, Mas Yogi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Sigit. Kalau masalah kepatuhan, Pak, kalau saya lihat itu minimal ada dua yang perlu kita sebetulnya ditanyakan kepada masing-masing kita sih sebagai seorang bankers ya, pada masing-masing bank. Yang diutamakan sekarang kepentingannya bank, kepentingannya nasabah, ataukah kita mengambil posisi keseimbangan? Ya. Kalau diutamakan kepada bank, maka otomatis bank itu tidak mau menjalankan Pak Sigit. Kepatuhannya karena ego, katakanlah hanya menyelamatkan banknya saja. Tapi kalau banknya ini fokusnya hanya kepada debitur yang diselamatkan, maka itu tingkat kepatuhannya tinggi, Pak Sigit. Ya. Nah, tapi kalau yang kami diskusikan dengan beberapa teman, itu sebenarnya mayoritas itu berada di titik keseimbangan. Patuh
patuh, ya patuh, tapi tidak patuh-patuh banget. Tidak patuh-patuh banget itu diseleksi intinya. Ya. Karena kalau terlalu patuh ini sebetulnya obat buat nasabah, racun buat kita. Iya. Sebetulnya keseimbangan di sana sebetulnya. Iya, benar Mas Denny. Nah, ini yang sebetulnya terjadi. Kemudian yang kedua yang kita perlu cermati adalah moral hazard. Katakanlah, saya dekat dengan Pak Sigit. Ya. Padahal usahanya Pak Sigit itu tidak terlalu gampang. Ya oke lah, karena adanya seperti ini, beda. Pak Sigit, mau ya kita ajukan, kita dapatkan perpanjangan waktu ya, suku bunga ya. Dimainkan, Pak, bunga diturunkan 2% ya, dari 12 ke 10, nanti kita bagi 1% ya, bisa jadi. Iya, iya. Nah, itu yang perlu kita cermati. Saya tidak menuduh ya, cuma ini dari sisi kacamata risiko, itu ada potensi di sana. Yes. Begitu Pak Sigit. Oke Mas Den, ya sudah masuk di profilnya saya ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Denny. Oke, semoga menjawab ya Mas Sigit ya. Ya Mas Yogi, terima kasih banyak. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya ini minta dibacakan saja, katanya dari Lisdawati, dia dari My BPR Bandung. Untuk mempertahankan kualitas kredit di masa pandemi, bagaimana jika pembayaran angsuran menggunakan grace period? Bayar bunga saja untuk 3 atau 6 bulan ke depan. Apakah bisa? Dan bagaimana menyelamatkan profit yang anjlok? Karena terlalu banyak biaya, namun bank tetap butuh likuiditas. Terima kasih. Bagaimana Pak Denny? Kalau berbicara metode tadi, kembali kepada pilihan bank. Mungkin Ibu Lisda ya. Bu Lisda itu kembali kepada pilihan bank, apakah ada grace period, hanya membayar bunga saja 3 bulan. Bisa jadi. Nah, itu berbicara selera risiko yang kita ambil, risk appetite kita. Kalau dengan adanya 3 bulan ini hanya membayar bunga, ternyata membuat nasabah itu kondisinya menjadi semakin baik, karena ada nafas tambahan selama 3 bulan. Karena bisa jadi, ada nasabah begini, coba beri saya kelonggaran 3 bulan saja, maka saya akan pulih. Tolong jadi utak-atik dulu dengan berbagai beban, saya akan pulih. Itu bisa jadi lebih bagus daripada tidak diberikan grace period, tetapi nasabah ini tidak pulih-pulih. Bisa jadi ada tipe nasabah yang seperti itu, butuh hanya ruang gerak sedikit untuk nafas tambahan sedikit supaya untuk pulih. Nah, samalah seperti katakanlah bisnis-bisnis yang di bidang jasa, kadang-kadang itu pulih. Nah, kemudian bagaimana saat ini BPR, betul, banyak teman-teman BPR juga yang mengalami saat ini sedang menyelamatkan diri. Potong biaya, sudah potong-potong biaya, tapi bebannya masih terlalu berat, tidak sebanding dengan pendapatan. Saya katakan cuma satu, kita harus mampu beradaptasi, kita harus mampu melihat peluang. Pola pikirnya harus dibuka lebih lebar, karena peluang itu bukan hanya muncul untuk yang sudah kita jalani. Tapi di luar area itu masih banyak peluangnya. Contohnya begini. Nah, maaf Bu Lisda, ini seperti saya katakan khususnya kepada teman-teman BPR, saya katakan jika Anda mencari debitur, jangan Anda berpikir untuk mencari keuntungan dari debitur tersebut. Jika Anda mencari debitur, bagaimana caranya membuat debitur ini adalah debitur yang akan sehat. Kalau Anda kesulitan mendapatkan debitur, Anda kesulitan mendapatkan deposan, maka katakanlah Anda punya target 3 tahun lagi pribadi tersebut akan menjadi deposan kita. Maka mulai saat ini kita menjadi coaching mereka, saat ini kita menjadi konsultan mereka, kita akan create mereka supaya mereka menjadi debitur. Nah, sama seperti kita lakukan sekarang, seharusnya kita mulai melakukan. Karena sebetulnya Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan saat ini. Masa pandemi ini justru muncul banyak pengusaha-pengusaha baru. Masa-masa krisis itu justru muncul banyak pengusaha baru. Orang jual makanan keliling banyak, jualan online banyak, jualan baju, jualan segala macam itu banyak. Cuma mereka muncul seringkali itu tanpa manajemen yang kuat. Mereka muncul tanpa perencanaan yang kuat, mereka muncul dengan keterbatasan pemasaran. Nah, inilah kesempatan kita.
Kalau kita mampu menangkap mereka, kita melakukan fungsi konsolidasi kepada mereka, kita tidak akan kesulitan untuk mendapatkan arus kas dari mereka. Dan itu bisa membantu kita untuk menekan biaya dan pada potensi keuntungan. Demikian, Bu Lisda, kilas. Menjawab Lisda ya. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari Bu Emilia. Mbak Emilia, apakah on? Mbak Emilia? Kalau tidak on, saya coba bacakan. Pertanyaannya dari Bu Emilia, beliau sebagai Head Compliance dari BNI Syariah. Pak Denny, selain tidak adanya sistem yang memadai, apakah penyebab banyaknya bank yang kualitas penilaian analisa debitur atau nasabah yang cukup lemah itu juga dikarenakan lack of kompetensi dari karyawan yang bersangkutan? Ataukah ada faktor lainnya seperti mengejar keuntungan atau profit sehingga analisa yang dilakukan tidak mendalam? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wah, ini betul-betul pertanyaan seorang compliant, Pak. Betul, Pak. Mendalami kayaknya. Betul. Kalau seperti ini, itu setiap bank tidak sama, Bapak. Ibu Emilia, mungkin kalau lagi mendengarkan, itu tidak sama. Ada gini, yang selama ini sebetulnya, kalau masalah kompetensi, saya jawab bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Jadi memang karena kompetensi yang selama ini tidak dipersiapkan, yang saya tahu dari beberapa bank, Pak Yusuf maupun Bu Emilia, jujur atau tidak diakui, selama ini compliance itu adalah satu divisi yang seringkali hanya dimunculkan instan. Siapa yang duduk di sana, itu katakanlah hanya dicomot dari sana, atau yang fresh graduate atau orang sudah pengalaman pun langsung ditaruh di sana, tanpa dibekali dengan pemahaman yang mendasar sebagai seorang compliance. Nah, mengapa saya katakan begini? Karena saya dalam beberapa tahun itu juga di bidang risk management maupun compliance, Bapak. Nah, jadi kemudian hampir di semua bank ternyata, Pak Yogi, itu beban kerja yang ideal untuk compliance, untuk melakukan compliance, itu dengan jumlah orangnya itu tidak sebanding, Bapak. Nah, ini yang akhirnya muncul tadi statement dari Bu Emilia, bahwa ini adalah hanya untuk mengejar target, karena tidak sebanding. Jadi yang terjadi, katakanlah, bagaimana? Karena saya katakan, selama ini compliance itu tidak dipandang sebagai profit center, Pak. Selama ini di sebagian bank itu tidak sebagai cost center. Dan inilah yang terjadi. Tapi bagaimanapun regulasi tetap harus dijalankan, bisnis harus tetap dijalankan apapun kondisinya. Sehingga akhirnya banyak teman-teman ya udah, yang penting compliance sudah oke, checklist-nya sudah oke, kinerjanya KPI-nya sudah oke, walaupun kedalamannya belum sesuai dengan hati nurani. Mungkin begitu. Ayo. Mbak Emilia, bagaimana Bu Emilia, apakah mau menanggapi? Ya, terima kasih Pak Denny. Penjelasannya cukup sudah sangat komprehensif, Pak. Ya. Memang saya kebetulan mau meluruskan aja bahwa saya ini dari BNI Sekuritas, Pak Denny. Ya, jadi memang apa yang dijelaskan oleh Pak Denny memang seperti itu. Memang compliant, memang bukan profit center ya Pak. Ya, tapi kan memang kita kan tujuannya kan memang untuk menjaga supaya bisnis tetap lancar ya Pak ya. Cuman kan yang tadi pertanyaan yang saya utarakan tadi memang kebanyakan bukan terkait kena sistem sih Pak ya. Kalau perbankan saya melihat sih sistemnya sudah memadai ya Pak ya. Betul. Bagus lah dibandingkan dengan sistem daripada pasar modal Pak di sektor jasa keuangan juga, tapi di areanya pasar modal. Jadi perbankan tuh lebih rigid dan lebih detail. Tapi kalau saya lihat sih sepertinya sih kenapa hal ini bisa terjadi ya mungkin aja karena kan persaingan antar bank itu kan juga cukup ketat ya Pak Denny ya. Betul Ibu. Ya, bisa jadi ada kalanya analisa daripada sisi perkreditan, pembiayaan kredit kepada debitur juga kan bisa aja salah satu yang menyebabkan lemahnya itu ya salah satunya ya untuk bagaimana supaya kita dari sisi perbankan bisnis tetap jalan, jadi dia mencari nasabahnya itu
apa namanya Pak, mengecualikan atau mengurangi daripada analisa yang mendalam tadi itu Pak Denny. Betul, betul. Sehingga kalau menurut saya Pak Denny, kalau itu memang diterapkan, mau itu kondisinya normal ataupun itu kondisinya sedang pandemi, itu harusnya karena kita berbasis resiko ya harusnya sudah termitigasi dengan baik sih, gitu loh Pak Denny. Itu Pak penjelasan dari saya Pak. Betul, betul. Terima kasih Bu Emilia. Memang itu kondisi yang terjadi selama ini, dan ini terjadi memang beberapa tahun ini Bu Emilia, terjadi seperti ini. Ini memang karena akibat persaingan yang semakin ketat ya. Kita lihat 10 tahun terakhir aja, dari NIM yang masih 4, sekian, sekarang NIM itu tinggal 2, sekian, bahkan di beberapa bank. Jadi itu menunjukkan tingkat persaingan yang memang betul-betul semakin ketat. Bopo yang dari 90% sekian, sekarang Bopo tinggal menjadi 70 sekian. Jadi itu menunjukkan memang betul-betul saat ini betul-betul ikat pinggangnya dieratkan. Nah, salah satu yang menjadi terkena ikat pinggang dieratkan itu adalah di bagian risk management dan compliance. Jadi tidak apa-apa Bu Emilia, Ibu juga tidak sendiri, Ibu. Hampir semua bank seperti itu juga. Sekian ya, Pak Yogi. Ya Pak, terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bu Emilia. Baik, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Mas Reza Dianto. Mas Reza, apakah on? Mas Reza? On. Oke, silakan. Barangkali mau live langsung, Mas. Boleh memperkenalkan diri, lalu ditanyakan pertanyaannya. Silakan, Mas Reza. Oh ya, oke. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Pak Reza. Kebetulan saya ini saat ini berprofesi sebagai akademisi. Yang notabene saya dulu juga mantan bankers. Wah, dan keren. Iya, beberapa waktu dekat ini saya ada pertemuan dengan para pelaku usaha lembaga keuangan berupa koperasi jasa keuangan, baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Nah, sebenarnya permasalahannya tidak jauh berbeda dengan perbankan, Pak. Namun kan regulasinya jauh berbeda. Kalau perbankan diaturnya lebih rigid, baik itu analisnya dan nasabahnya pun juga bankable. Tapi kalau untuk yang lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BMT dan sebagainya itu kan mereka melayani nasabah-nasabah yang tidak bankable dan angsurannya harian begitu. Tapi kan karena dampak COVID ini mengakibatkan pelaku UKM yang tahun 98 dan 2007 yang sampai progres itu masih bertahan, tapi karena pandemi ini mereka pada berjatuhan, Pak. Nah, strategi apa yang mungkin dikhususkan bagi para pelaku jasa keuangan mikro tersebut, Pak Denny? Selain yang tadi disampaikan Pak Denny, begitu, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa jadi bahan saya untuk bertemu dengan mereka. Ya, nah begini Pak Reza, kalau kita katakanlah datang sebagai koperasi, kita sebagai pengurus, kita datang kepada nasabah, maka mau tidak mau yang kita berikan adalah yang kita berikan kepada mereka. Jika tahun 98 mereka bertahan, 2007-2008 mereka bertahan, tahun 2020 mereka tidak bertahan, berarti berbicara masalah fundamentalnya Bapak, fundamentalnya. Nah, fundamental ini untuk kembali lagi, maka caranya seperti apa? Kembali lagi kita harus datang sebagai konsultan, kita berikan, ajari mereka untuk kemampuan beradaptasi Pak Reza. Jadi sama seperti tadi, katakanlah yang berguguran itu di bidang katakanlah tadi rumah makan. Maka kita harus mampu meng-coaching mereka, kita jadi konsultan mereka, bagaimana mereka beradaptasi tetap bisnis rumah makan, makanan, walaupun tidak membuka rumah makan, tapi tetap laku. Berarti bisa dari tetap menunya tetap harus enak, rasanya harganya masih oke, kemudian pola pemasarannya, pola packagingnya harus beradaptasi. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin kalau seperti katakanlah ayam, katakanlah ada ayam yang terdampak. Tempat di Batu ini terdampak harga ayam per kilo hidup kadang itu hanya 10.000. Padahal normalnya itu masih 20.000. Maka adaptasi yang dilakukan oleh kami apa? Peternak ayam ini tidak jual langsung kepada konsumen,
untuk satu panen ini daripada rugi, ayam itu dipotong sendiri, diolah sendiri, dijadikan nugget, Pak Reza. Nugget di frozen. Ternyata harganya masih stabil. Begitu di frozen, dijadikan bahan bakso, itu ternyata masih stabil. Nah, kemampuan adaptasi seperti ini yang harus diberikan oleh teman-teman kepada nasabahnya, Bapak. Jadi saya mentreatment atau mengarahkan kepada para pengurus koperasi tadi, baik itu BMT, KJKS, itu untuk mereka lebih mentreatment ke nasabahnya mereka ya, debiturnya mereka gitu, Pak ya, mengenai strategi bagaimana beradaptasi di era pandemi begitu, Pak. Betul. Oh. Ya, karena kalau sekarang ini kita tidak banyak bicara terlalu aturan ya Bapak ya, tidak berbicara prosedural. Sekarang ini berbicaranya adaptasi, bagaimana mereka tetap hidup dan kita akan hidup juga. Begitu Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Denny atas arahannya. Sama-sama Pak Reza. Nanti kalau untuk yang kasus-kasus yang khusus nanti Bapak bisa japri saya. Tadi ada nomor saya, nanti kita bisa diskusi case by case nanti. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Reza. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat tanggapannya Pak Denny. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi sebelum kita menutup acara ini. Barangkali ada yang mau bertanya, kita buka dulu tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu boleh melambaikan tangannya atau mungkin menyalakan menu raise hand. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Jika ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Oke. Kalau misalnya tidak ada, maka izin saya untuk menutup. Oh ini, dari Mas Ari. Silakan Pak Ari, boleh memperkenalkan diri, lalu disebutkan pertanyaannya. Selamat sore Pak Denny, selamat sore juga semuanya. Saya Ari dari Bang Amar. Saya mau tanya, saya kan pernah berkecimpung di bidang pelaporan. Ini kan ada kebijakan di mana nasabah diberlakukan kolektibilitas 1. Tapi sebenarnya dalam kondisi aslinya nasabah tersebut sedang bermasalah. Itu gimana pengaruh efeknya pada penilaian bank lain terhadap data SLIC? Oke. Ini Mas Ari ini sedikit, saya banyak kenal Pak Yogi. Beliau ini etos kerjanya sangat tinggi Bapak. Sangat tinggi. Merantau dari kota kecil menaklukkan Jakarta ini. Oh, luar biasa, Pak ya. Oke, jadi begini Mas Ari. Kalau dari sisi pelaporan, untuk masa dari yang pertengahan Maret kemarin sampai 31 Maret 2021 sudah ada komitmen, walaupun koleknya katakanlah 3 atau 4, tapi jika dia terkena pandemi, dia akan tetap jadi 1. Nah, cuma kata kuncinya di sini sebetulnya kata kuncinya, dia bermasalah menjadi 3 atau 4, itu hanya karena pandemi. Bukan karena sebelumnya memang sudah 3. Nah, kalau sebelumnya sudah 3, ternyata begitu pandemi ini menjadi lebih bermasalah, terus dilaporkan menjadi 1. Kalau dari sisi administrasi, itu mungkin tidak ada masalah, tapi hati-hati itu jika tanda kutip, itu kan berbicara risiko kepatuhan. Jika tanda kutip, sebetulnya bermasalahnya sebelum pandemi, terus karena pandemi ini dicoba disusupkan supaya menjadi 1, itu hati-hati. Seharusnya tidak boleh. Jadi, apakah bisa? Selama tidak ketahuan, bisa. Cuma hati-hati di sana. Mungkin begitu, Mas Ari. Oke, Pak Denny. Jadi, masih ada resiko untuk lolos berarti ya? Cuma resikonya tidak sebanding ya dengan reputasi banknya ya. Iya, betul. Oke, Pak Denny, terima kasih. Sama-sama. Baik, Mas Ari, jika tidak ada penanya lagi, maka izin kami close. Pak Denny, ada beberapa request dari para peserta untuk materi, nanti boleh di-share ya, Pak Denny ya? Boleh, nanti saya kirim ke Bapak ya? Boleh, Pak Denny. Oke, tadi juga hari ini ada sempat salah satu pemilik training provider juga Pak dan konsultan bisnis, cuma beliau sempat keluar juga, tadi minta nomor Pak Denny. Barangkali sepertinya akan ada kolaborasi Pak ke depannya. Banyak yang ingin hubungi nih Pak Denny. Oke, semoga acara ini membawa banyak manfaat buat kita semua ya. Cuma kita harus bersinergi Pak.
Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita hari ini di IBC Online Sharing Session, maka kita harus menyudahi acara kita hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Denny selaku narasumber acara IBC Online Sharing Session. Juga buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di acara ini, kami juga ucapkan terima kasih. Pastikan Bapak Ibu bergabung di IBC Paid Member untuk mendapatkan informasi dan sharing-sharing update terkait lembaga keuangan. Jadi Bapak Ibu mungkin diundang ke acara hari ini melalui Yeni, Community Manager IBC. Kalau ingin tahu bagaimana caranya bergabung dengan IBC Paid Member, apa manfaatnya, bisa hubungi Yeni. Atau bisa juga ikuti kegiatan kami di follow up di sosial media. Kami ada LinkedIn dengan 23.000 follower, Instagram, Facebook, dan YouTube. Jadi acara ini akan kita share juga ke para peserta di YouTube. Oke, kami selaku panitia acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat ucapan atau tindakan yang kurang berkenan sepanjang acara, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di acara IBC Online Sharing Session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Yogi, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagi yang mau ikut BSMR, nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Denny ya Pak, di pelatihan ya. Siap Pak Yogi. Oke, Bapak Ibu, izin kita close acaranya. Pak Denny, Mas Yogi, thank you. Thank you. Ya. Thank you Pak Toto. Yo.